Friend, yang paling aku takutin tuh hal-hal yang nggak aku ketahui. Masa? Ya, anjing. Apa sih? Tapi bener loh, sentuhan Oh. pakai cinta sama biasa aja tuh beda. Biasa aja nih. Kalau cinta Biasa aja, pakai cinta nih. ini nggak cinta, ini mau Enggak, gendam. ya, nanti maaf. Ini mau Saya gendam. ngampuk. Ini mau gendam. Pakai cinta. Enggak, itu pelan-pelan namanya. Goblok. Beda gitarannya, Bro. Enggak. Halo semuanya. Kembali lagi di podcast. Keren. Lama-lama makin nggak semangat ya, ya. Kenapa gitu? Iya, Kenapa gitu? salah gua terlalu effort awalnya. Orang yang nyepakati Kamu sih yang diri sendiri. Iya. Jadi gimana aja? Apa yang udah dilakuin seminggu ini? Podcast minggu itu. Oh ya maaf ya. Salah ya. Ganti berarti. Apa yang udah dilakuin? Sama Abah Pican seminggu ini. Lebih spesifik lagi. Sama aja dong. Apa yang udah dilakuin sekukuruyuk ini? Masa gitu? Podcast kukuruyuk. Gua lagi pengen makan sushi dah. Malam-malam ini. Sushi apa? Hah? Sushi apa? Sushi beneran Oh, masa? sushi beneran. Masa apa? Sushi air. Iya. Gede banget tuh sushi air tuh. Ya korek dong. Koreknya. Lu suka begitu nggak sih? Kepengenan makan? Kalau keinginanku mungkin nggak dimakan doang ya. Kayak pengen keluar angkasa gitu-gitu. Pernah kan aku nutup kayak pengen keluar angkasa dah gitu. Tiba-tiba bilang pengen nikah dah gitu-gitu. Mm-mm. Tapi emang pengen. Pengen nikah kamu. Heeh. Ada Tahu. engas-engasnya. Nggak engas doang, kocak. Anak muda. Nikah itu ibadah. Nikah ibadah. Ibadah. Terus Membuat keturunan baru, generasi baru. dengan cara engas. Bercumbu. Dan kan ngeres doang. Ngeres doang dia mas Jomang ini. Ya kan dia yang beli nikah kan, bukan aku kan? Ayo. Karena lu emang nggak mau nikah. Iya. Lu kan Apaan gini? Kamu kira aku belok gila kamu. nikung kalau ini. Nikung ini. Kalau kita mah nikah. Heeh. Dia nikung. Aku nikung. Betul. Alasan dasar apa harus menikah? Buat siapa nih? Buat pacar. Karena kan dia pengen. Lu kan Nikung, nggak kamu kan? Ibadah. Ibadah kan banyak bang. iya, sholat juga ibadah. Zakat, umroh, Sedekah. umroh. Mm-mm. Menyantuni anak yatim. Membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Udah itu. Udah. Kelas 3 SD waktu itu. Terus apa umroh? Umroh. Umroh dulu kali ya. Ya udahlah, umroh aja. Nah, gampang dihasut mas. Gampang dihasut. Enggak maksudnya Tapi nikah itu hukumnya apa sih? Sunnah kan? Wah, nggak tahu kalau tanya hukum. Iya. Bukan ke kita harusnya. Mas. sekalian Coba searching cek aja. Harusnya bukan Nikah. ke kita. Isi Nikah, obrolan. nikah itu sunnah, setauku ya. Sunnah. Sunnah, Karena nggak diwajibkan kan. nggak wajib. Karena mungkin nggak wajib karena kan itu kemakan Kemakan apa? umur. Tiba-tiba belum menikah tapi udah meninggal. Mm. Jadi kan bisa itu hal yang nggak wajib. Oh Iya. ya. Tapi selain ibadah ya juga meneruskan keturunan. Meneruskan keturunan terus ya pasti kalau masyarakat bodo amat lah kayak umur segini nggak nikah-nikah. Bebas lah kalau itu aku bodo amat dah. Kayak pasti ibu atau orang rumah tuh pengen gitu lihat anaknya mentas dari rumah. Kalau anakku udah bisa mandiri nih, udah bisa mentas apa ya bahasa Indonesia? Tahu kan mentas ya? Ya mentas keluar Dari dari air. mentas gitu tuh kan. kalau kita masuk air terus keluar dari kolam atau apa namanya mentas kan. Mentas bisa hidup sendiri. Dia bertanggung jawab. Jadi orang tua tuh melihatnya kayak, oh ya aku ternyata berhasil nih ke anak gitu Tapi gitu. finishnya nggak hanya menikah dong. Nih. Kayak ngerantau. Nah aku belum tahu apa Nih, selain nikah. hukum nikah secara syar'ah. Syariah. Kali A. Syar'ah tulisannya. Iya, Ya, syariah. Nikah memiliki hukum yang berbeda-beda, tidak hanya satu. Hal ini mengikuti kondisi seseorang secara kasuistik. Satu, wajib bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah. Wajib bagi orang yang punya Kemauan dan kemampuan. setelah khawatir dirinya terjerumus perbuatan zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Karena terjerumus. Takut Takut. Oh, takut terjerumus. perbuatan zina. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Ya. Oke. Menggunduli hutan. Terlarang itu. Terlarang. Pemerintah melarang. Islam Kalau melarang. hutan jadi mohak gitu juga. Asal nggak gundul kan? Kalau gundul, mohak nggak mulat mohak. gitu.
nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, asal nggak gundul. Asal nggak gundul. Heeh. Dikuncir 4 juga jawab. Hutannya dikuncir 4. Oke. Nah, seseorang dikatakan wajib untuk menikah apabila pertumbuhan jasmani dan rohaninya sudah sempurna. Mm-mm. Sempurna tuh kan berarti umur-umur 20-an. Secara jasmani. Itu secara Jasmani jasmani. gimana Jasmani itu Badan. badan toh, badannya sehat, kuat. Jasmani itu 20-an udah. Maksudnya nggak ada manusia yang sempurna. Dan rohani. Tapi maksudnya udah iya sih. Enggak, maksudnya tapi sudah mampu gitu. Sudah layak. lah. Layak. Dewasa gitu kan maksudnya. Karena kalau di hubungan ke kesehatan kan umur 30 ke atas buat hamil tuh udah bahaya kan. Udah stop. Ya. Bukan stop tuh menopause, Pak. Enggak, maksud gua juga udah nggak bertumbuh lagi. Ya. Organ tuh udah nggak berkembang lagi. Ya. Baik dalam hal seksual dan perekonomian. Baik dalam hal seksual. Dan perekonomian. Perekonomian. Baik itu kata sifat. Apa terusan yang tadi? Enggak, beda lagi. Beda lagi. Baik dalam hal seksual dan perekonomian. Baik dalam hal seksual mungkin subur. Ya, Iya, bisa sehat. jadi. Makanya mungkin dicekkan HIV segala macam mungkin. Ya, medical check up lah. ya. Seseorang yang takut terjerumus dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Contohnya. menggundulkan hutang, Lagi masih pakai contoh yang itu. Lanjut, Cak. Masih pakai contoh yang itu. mencemarkan sungai-sungai. Mencemari. Mencemari. Sungai itu maling nggak? Kalau itu mencemarkan gitu. Itu. Mencemari. Mancing pakai putas. Pakai pukat harimau. Wah, pokoknya parah dah. Nggak boleh nikah orang-orang kayak gitu ya. Boleh, nggak boleh. Memiliki kemampuan membayar mahar dan seluruh nafkah perkawinan. Oke. Mahar dan seluruh nafkah perkawinan. Oke. Kenapa diulangin? Ya, biar Iya, nggak iya, mahar. Kalau mahar tuh kan sebenarnya mahar sebaik-baiknya tuh yang tidak memberatkan Mm-mm. pria kan. Iya. Nah, nafkah perkawinan ini kan udah urusannya mertua. Enggak dong. Aku nggak bisa ngebantah karena dia udah berumah tangga sih. Mana nafkah perkawinan itu urusan mertua. Enggak, kalau secara syariah nggak gitu, tapi dia tuh ngomongnya secara sosial tuh. Oh, makanya diulang 2 kali Nafkah gitu ya. perkawinan nih, Kata matanya beda itu yang gue udah. pahamin nafkah perkawinan nih tiba-tiba lu datang ke mertoku nih. Mertua. Ini anak saya nih anak pertama nih mas. Yo, Megang-megang dikit kan, sah. dicomot. Iya kan? Yo, Saya ngeliat nih Dibalikin tuh. ponakannya. Nyomot terus nggak? Saya ngeliat nih ponakannya kemarin nih Yo, nikah. Ada Vegatos. Wah, lu minimal Project Pop lu ngundang. Pakai tos. Vegatos bukan Pakai Vegatos. Vegatos tuh ada 2 motor tabrakan. Iya, Vegatos. Ada Vegatos. Vegatos. Nah, Oh gitu-gitu. Itu mertuanya berarti yang ini ya. sekarang dari 4 ini apa yang udah lu mampu? Jasmani kiranya. Satu. Rohani masih belajar lah. Nah, Mampu saya. untuk Tapi membayar mahar Mahar. dan nafkah perkawinan, ekspektasi mertua. Ekspektasi. Nggak tahu juga ya ini. Mertuaku santai sih. Santai, aman. Camer, aman. Terus. Oke, berarti termasuk bisa wajib tuh. itu baik yang baik. Seorang takut terjerumus dalam hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Iya tuh, aman tuh. Kalau ini Pajar sendiri bisa dijawab dalam hatinya ya. Nggak takut aku. Korek mana sih? Oh, banyak. Tapi kalau alasan cinta kan udah menjawab semuanya sebenarnya. Kalau alasan tanpa kita ya agama pasti ada ya. Maksudnya kita nggak ngelihat itu, nggak lihat apa. Kalau cinta doang nggak ada yang bisa ngebantah dong. Apa alasan mau nikahin pacarmu? Cinta. Apa Iya, nggak ada bantahnya? yang bantai itu. Ya udah itu aja deh. Iya, tapi kan akhirnya banyak yang kena cut. Anak cut aku to cut. mau dikasih apa? Kalau cinta doang. Oh iya. Ini kan alasan pengen Gini aja, cinta itu apa? Apa? Cinta itu apa tuh? Mampus kamu. Nih. Cinta tuh Nah, terminologi. menurut gua adalah cinta tuh rasa. Cinta tuh perasaan. Yoi. Oke. Oke. Kalau ditanya perasaan yang apa? Perasaan di mana lu bisa menjadi versi terbaik dari diri lu. Makasihmu ya. Lu mau berjuang Enggak itu demi dia. versinya Bang Radit. Iya sih. Anjing, kamu ngutip orang kamu. Tapi kita sepakat dengan itu. Heeh. Nah, iya, tapi versi terbaik tuh banyak. Lu mau berjuang, lu mau menjadi pribadi yang baik, lu pengen jadi kaya. Ya. Gue pengen jadi kaya karena apa? Karena gue pengen membahagiakan anak istri gue. Itu versi terbaik dari gue. Kalau gue nggak sayang nggak cinta akan istri gue sama anak-anak gue, Yoi. gue pengen nongkrong, ngekos. Ya. Versi terbaik tuh maksudnya itu. Berarti kita apa namanya, Cak?
bukan komunikasi, mentoleransi itu karena kita dasarnya bukan terpaksa, ya tapi karena emang kita senang aja. Ya nggak sih kalau kita nggak kos kita apa gitu. Gitu sih. Berarti Kalau intinya versimu gimana Faisal Agung? ngelakuin sesuatu yang nggak berarti berbalik kan? Intinya itu. Berarti. Ya, Iya juga itu. Tapi menurut lo apa ada cinta Ya deh? tadi ngelakuin sesuatu Sebagai orang yang close make di tema cinta. nah aku mau bilang itu sesuatu tadi. yang tanpa timbal balik. Hah? Ngelakuin sesuatu yang tanpa timbal balik. Ikhlas itu cinta tuh menurutku. Hah? Ikhlas itu cinta menurutku. Ikhlas Ikhlas. kayaknya beda lagi dah. Enggak, kalau menurutku sama. Jadi kan kamu tanya menurutku kan. Kayak ikhlas tuh bagian dari cinta itu dah. Iya, Ya, bagian Kan dari dengan cinta. ikhlas. Gitu. Pokoknya ikhlas sama kita sama. Jadi nggak berarti timbal balik. Ya pernah naksir cewek gak sih dirimu? Pernah. Kalau zaman STM dulu. STM pertama zaman Itu. zaman STM. Zaman STM itu. Oh alah. Akhirnya ikhlas. Apanya? Ikhlas. Ikhlas. Ya udah berarti ikhlas. Ikhlasin dia sama yang lain. Enggak kenalan. Karena dia nggak jelek-jelek amat dah menurut gua dah. Enggak. Mm-mm. Kenapa lu nggak pede? Enggak, cerita kamu gimana kamu ceritamu kan? Kamu tahu nggak sih yang aku cerita tadi itu, yang ada temanku ulang tahun itu sama dia cewek itu, 5 orang yang gak diundang di ulang tahunnya, itu 4 yang musuhan sama dia. Aku ini nggak ada masalah sama dia, tapi nggak diundang anjing. Ya emang Karena lu alasannya nggak asik, apa? masih banyak alasan Masa yang enggak? lain. Enggak asik enggak? Enggak, karena ingusan dulu. Muka aku Oh, jadi nih lu kumis tuh buat nyaring ingus deh. betul. Buat apa? Salah satu fungsinya. Salah Buat jadi. nyari. Dari ingus kan masih Astaga. jatuh. Gitu, sama dulu kan sering ini waktu SD. Aku tuh kalau potong rambut harus sama bapak, dan bapak nggak Oh, mau oke. model lain selain cepak tentara men. Heeh. Jadi kayak tahu kan Bu Shinchan, kepala aku lonjong, cepak kayak gitu, Bu, si 1 Bu. senti si Bu, Iya. kupiku caplang gini. Heeh. Kurangannya apa itu? Iya sih. Tuh, lihat tuh, sekarang tuh. Hukum kedua. Lanjut. Sunnah. Sunnah. Heeh. Orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak kawin, tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, Oke. maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Heeh. Dia mampu, tapi kita tahu lah ini orang nggak mungkin zina lah. Ya. Berarti masih sunnah. Heeh. Pernikahan dianggap sunnah untuk dilakukan apabila seseorang yang mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, Heeh. mendorong hatinya untuk kawin, mampu dalam segi finansial, Oi. sehat lahir batin, Oke. merasa aman dari kekejian yang diharamkan Allah, Contohnya? menggunduli hutan, Masih pakai contoh yang itu konsisten berarti benar itu contohnya. memang keji sekali itu. Memang konsisten sekali itu. tidak takut berbuat buruk terhadap wanita yang dinikahin. Nah, Tidak kayaknya ini juga poin penting tidak ya. takut Tidak takut berbuat berbuat buruk pada wanita yang dinikahin. I see. Tapi ini juga penting juga, Jan. Penting. Berbuat buruk terhadap wanita yang dinikahin. Bener. Kita harus ya itu Ya, makanya ngerti kan? makanya sempurna secara jasmani rohani mungkin ke situ. Level emosi kita tuh seberapa kalau kita lagi chaos, lagi clash gitu-gitu kayaknya. Ntar kalau nggak siap KDRT atau apa kita kan nggak tahu lah, membanting tetangga gitu maksudku. Kasian banget tangganya ya. Nah, itu Nggak tahu makanya. siapa dibanting. Bahaya itu. Berbuat buruk nih macam-macam, Sal. Bukan yang cuman kita Contohnya, bukan cuman mukul doang. contohnya Menggunduli hutan. ada orang ya, saya kamu Allah tembang pohon. Nebang pohon. Anjing emang di kepala lu itu kagak perbuatan buruk. Ya buruk. Buruk tapi susah dilakuin. Kan dia Buruk. banting piring dulu, injek kucing atau apa kan. Menggunduli hutan. Iya, berbuat buruk tuh maksud gue tuh banyak halnya. Iya. Contohnya, Nggak usah pakai contohnya lagi. Tapi maksud gue tuh kayak bukan cuma main kasar, tapi lu kayak ngancingin bini lu tuh Nggak boleh. Nggak anjing boleh. itu ngomong. Nah, Ngemaki. patriarki membuat perbuatan buruk apa enggak? Patriarki kan tergantung porsi sebenarnya, Jap. Kalau kayak ngomong orang bener aja ya. Patriarki kita sepakati dulu, patriarki itu apaan di kepalamu? Patriarki pria yang suka nyuruh. Nggak tahu dah, gue nggak tahu nih bini gue akhir-akhir ini sering ngomong mulu. Kamu patriarki. Nah, bener. Wah, abis lihat TikTok kayaknya dia tuh. Iya, Pasti. banyak tuh. Tapi ini bukan. Tapi emang TikTok tuh
Tapi bukan Aneh-aneh karena- dah. Wabah ya. Bukan karena barusan ya, Jar. Maksud gua udah lama dia ngomongin gua patriarki, Iya. patriarki Istrimu gitu. udah lihat TikTok. Kayak dirimu gini, yang bikin kopi dong, bikin sendiri patriarki kamu gitu-gitu. Enggak, enggak sih. Tadi barusan naik motor gua. Heeh. Kamu tuh sebenarnya bangga gak sih aku menang suci? Sumpah dia ngomong gini. Aku sih enggak yang gimana-gimana. Cuman aku sangat bangga kalau kamu udah gak patriarki lagi. Udah gua stop obrolan. Daripada gua tanya patriarkinya gimana ya kan. Malah jadi berantem, gua diem aja. Karena mungkin iya bahaya juga kan. Kalau patriarki itu sependek pengetahuanku ya, keluarga yang dipimpin sama cowok dan itu senternya di situ. Kalau matriarki ke cewek, kayak film apa? Motel apa ya? Lost Man Bu Broto itu matriarki karena Bu Broto yang mimpin. Kalau patriarki ya sebenarnya fan-fan aja. Pak Broto filmnya. Lost Man Pak Broto. Iya, Broto. Ceritanya ada orang hilang aja Lost Man kan. Lost Lost Man gitu kan. Lost Man Pak Broto. Lah kalau patriarki sesuai dengan tempatnya nggak apa-apa. Masa gini dah. Ngimamin sholat itu kan yang ngimamin cowok. Emang harus cowok. Nafkah ya emang harus cowok. Kalau patriarki kita ngambil ranah cewek malah bahaya ceweknya ntar. Misalnya cewek itu apa sih? Misalnya masa ya cewek cowok bisa ya. Menyusui cowok nggak bisa. Masa kita dibilang patriarki, itu si kecil butuh ASI tuh, kamu nyusui dulu dong gitu. Patriarki banget kamu nggak bisa kayak gitu. Ya udah sini tete gitu. Udah sini tete. Asal sesuai ini aja sih dah. Patriarki yang dimaksud sama istrimu kan kita nggak tahu. Siapa tahu dirimu nyuruh-nyuruh yang bukan ranah cewek. Dirimu pernah Gua nggak nyuruh. pernah nyuruh. Tapi Istri gua gerak sendiri aja. Kayaknya itu dia mikir patriarki, gua semua nih ngerjain gitu. kayaknya gitu dirimu bosi di kepalanya. Mentang-mentang udah suci terus. Enggak juga. Oh, enggak. Dari dulu kan. Enggak ada. Pernikahan itu kan udah dari dulu, dari suci. Mungkin yang dimaksud kamu kurang inisiatif gitu. Iya. Pakai bahasa patriarki. Kalau dari patriarki kan intinya kan cuma peran kepala keluarga aja kan. Iya, kepala Pria keluarga. tuh di atas. Kalau patriarki. Dan kalau secara syariah kan memang pemimpin itu laki-laki. Malah bahaya kalau kita nggak dikasih ego sebagai laki-laki sama cewek, menurutku ya. Kayak dirimu tersinggung nggak? Misalnya dirimu nggak kerja, cewekmu malah kerja menafkahi keluarga. Tersinggung. Nah, itu kan berarti porsi patriarki kita, porsi maskulin kita harus ada di keluarga. Malah bahaya kalau kita nggak dapat itu sama sekali. Jadi emang harus ada patriarki, menurutku. kalau ada yang nggak sesuai. Kalau ya boleh juga, berarti matriarki mereka sepakat. Ini keluarga kita matriarki ya, aku main PS di rumah, kamu yang kerja, aku jaga anak-anak gitu. Bakal patriarki. Gitu maksudnya. Meskipun bakal patriarki. Itu cuma peran kepala keluarga aja. Ya nggak bakal aku nyuruh-nyuruh, kamu ini nyapu gini, terus aku Emang semua leha-leha. patriarki jahat? Emang semua patriarki buruk menurutmu? Gini aja, Buruk Febri. kalau seandainya enggak ngasih timbal yang sesuai. Nah iya, mungkin Jatuhnya ada menyiksa. Sesuai takaran berarti. Nih, kayak- Kapan waktunya patriarki, kapan waktunya matriarki. Misalnya gini dah, interior rumah. Heeh. Dirimu apa istrimu? Istri gua. Nah, berarti kan matriarki waktu itu. Ya udah sesuai porsi. Kok bisa jadi ngomong bakal patriarki? Bakal ya? patriarki. Pacar bakal nyolong sepeda motor kan? Dia bakal ngomong kan? dia bakal semena-mena. Bahaya, Penjahat. Maksudnya, sadar nggak terima antre ini terbentuk gara-gara dia asbun anjir. Dia Bakal nendang lagi mas. parah. Udah mulai ngomong Parah. Udah mulai ngomong Ntar diaminin orang-orang. Orang Ngomong ngawur. wajar wajahnya poligami aja udah diaminin sama orang-orang. Blaming. Tapi gua rasa kalau nih gua istri gua tuh dulu banget nih awal-awal nikah. Ngomel mulu, gua pernah cerita kayak gitu. Kalau marah nyuci. Ya nyuci. Dia nggak marah nyuci. Iya. Lucu banget lagi terus. Tahu nggak? Gue pikirnya mungkin dia capek segala macam ngurus rumah segala macam, cucian banyak gitu kan. Gue kasih solusi. Gue beliin mesin cuci. Terus. Ya kan? Makanan selalu banyak mubazirnya. Gue beliin kulkas gitu-gitu. Kayaknya akhirnya kalau ada timbal baliknya atau kita tahu cara mengatasinya supaya dia lebih Asoy. itu nggak masalah. Tapi sekarang berarti nyonyamu kalau Marah? ngambek Nyuci tetangga. cuci juga. Masuk dalam mesin cuci. Enggak, kan diam, akhirnya diam. Semuanya udah mulai praktis ya kan? Ya, tapi kan berarti dirimu menghentikan eskapisme ya, jalan keluar dia untuk
mengeluarkan rasa amarahnya lewat nyuci. Ya waktu sendiri. Terus dia marahnya gimana dong kalau udah? Diam. Oh diam. Tapi tangannya tetap gini. Tangannya gerak. Gini. Iya, tangannya gerak. Apa? Cucian tapi halusinasi. Ketiga, Mubah. Nah, itu dijelasin. seseorang dalam kondisi stabil, tidak cemas akan terjerumus kepada zina, zolim atau membahayakan pasangannya jika tidak menikah. Tidak ada pula dorongan maupun hambatan Untuk menikah. melakukan atau meninggalkan pernikahan. Dalam keadaan ini, hukum menikah bagi seorang tersebut yakini boleh atau mubah, yang artinya tidak berdosa dan tidak pula berbahaya apabila dilakukan. Ah. Kayak makruh. Makro tapi ada sendiri. Makruh ada. Oh di bawahnya makro. Bawahnya. Di atasnya. Yang keempat ini makruh baru. Netral, berarti netral. Mubah itu netral. Yang keempat ini makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, tetapi orang tersebut tidak punya penghasilan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan batiniah. Hai. Cuman mau doang. Mau doang. Tapi jomblo gitu, mau gitu. Enggak, batinnya kan berarti ini dong. Kepuasan. Batin. Iya. Ya. Nggak ada batin Nggak bisa yang terpuas. memenuhi. Sementara calon istrinya rela dan memiliki harta cukup untuk menghidupi mereka. Dengan kondisi seperti itu, maka hukum pernikahannya dalam Islam dipandang makruh. Oh. Ya, ini tidak dianjurkan atau tidak disukai. Tidak disukai. Oh, karena batinnya nggak ini. I see. Jadi si ceweknya yang punya uang. Ini sumbernya dari CNN ya. CNN. Karena kan di Islam kan kepala apapun itu kan harus laki-laki kan. Imam keluarganya laki-laki. Patriarki. Oh, iya patriarki. kalau sebagai pemahamannya itu ya patriarki. Apa sih kayak patriarki jahat banget gitu Pak? Nggak sejahat itu, padahal sama kayak feminis sebenarnya nggak sejahat itu. Feminis rusak gara-gara SJW itu kan. Oknum aja. Oknum. SDW dan SCP. Bukan artinya itu feminis. SJW sama apa? SCP. SCP itu apa? SCP itu yang halus Mas. Iya. Beda itu. Gabungan hewan gitu. Oh, SCP. SCP ada. Secure Protect. Shortcut. Oh, shortcut sih beda. Apa ada shortcut dah? Yang kelima, haram. Pernikahan haram hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga. Apabila melangsungkan perkawinan berpotensi menelantarkan dirinya dan istrinya, Kasihan orang itu. maka hukum melakukan pernikahan bagi orang itu haram. Ya haram maksudnya itu Mas. Dia nggak mau, dia nggak pengen. Kamu nikah ngapain gitu terlantar. Iya, dia nganggur ya kan, lagi tidur dibangunin sama bapaknya, nikah. Kata dia. Udah ada penghulu. Pernikahan bisa menjadi haram apabila seseorang tahu bahwa dirinya tidak mampu melakukan aktivitas seks. Nah, Dia udah Iya, nggak boleh nikah tuh. tidak ada sumber penghasilan untuk menafkahi keluarga. Perang koma lagi. Nganggur ya kan. Nganggur. Koma kalau dia ada duit mungkin. Nggak bisa ngapa-ngapain, friend. Merasa akan menyakiti pasangan saat bersetubuh, menganiaya atau mempermainkannya. Itu haram. Itulah berulang gitu. Berarti kan lu suka nggak ada yang ini pasangan sekarang, Oke. ya kan? Udah nggak bisa apa-apa lagi, nikah, nggak lama meninggal. Nah itu gimana tuh? Itu seremonial aja kayaknya. Si cowok nih Heeh. syarat dinikahin sama Ceweknya. ceweknya mau nih. Cowoknya mau nggak? Sekarat. Mau nggak tapi? Oh iya, kalau ada ininya mau, Nggak apa-apa. nggak apa-apa benar. Kalau nggak mau ya haram. Mau nih kan? Orang ijab juga nggak bisa. Orang ijab kan harus ngomong kan. Saya terima bla bla blanya gitu. Tapi kemarin yang bikin haru tuh ada aku nonton di Twitter tuh orang ini pakai isyarat ijabnya. Nah itu aku bingung ya secara manusia normal itu mengharukan. Tapi secara komedi di kepalaku kita kan nggak tahu kalau bahasa isyaratnya salah. Kan itu kita harus satu napas. Nah dia nggak pakai napas Pak. Kayak gitu. Itu waktu penghulunya bilang sah, semua orang di situ juga sahnya pakai isyarat juga. Enggak, ada ini interpreternya.
dia sama interpreter. Penghulunya pakai lafalan, dia pakai isyarat, diinterpretasiin sama interpreternya. Jadinya ini valid udah sah gitu. Itu mengharukan tau. Tapi ya secara komedi kayak gimana ya? Ijab kan juga ada yang ijab pakai bahasa Arab, ada kita pakai bahasa Ya. Indonesia. Ya. Dirimu ijab berapa kali? 3 kali. Berarti gagal dong ya? Hampir gagal kamu. Hampir gagal. Kocak. Kamu hampir gagal. Ngeblank ya bang? Lu nggak tahu, friend. Gimana? Bukan hampir ngeblank, ditambah ada tulisan, Panjang. nama bokapnya gitu-gitu. Bin gitu-gitu. Kamu selalu lupa nama bapaknya. Total geraman dari emasnya, maharnya. Oh nggak bisa tersebut secara dibayar tunai gitu nggak bisa? Seingat gue nyebutin deh. Oh kamu memilih yang nyebutin berarti. 3 kali ngulang gue. Menyusahkan diri sendiri nggak sadar kapasitas. Iya. Ntar lu nikah dah, kita udah nikahan, kita hitung berapa kali dia gagal. Astaga. Tapi kalau kita berdoanya terbaik ya, 1 kali Terbalik. langsung sah. Udah latihan aku sekarang. Coba. Aku 1 kali oke dia. Gue 2. Soalnya gue 2 orang temen gue nonton semua, dua-duanya 2 kali. Emang faktor dirimu kayaknya takut diketawain kali. Kamu juga sama kayaknya. Kayak Ada temanku juga si teman ini nggak boleh lihat supaya dia nggak ketawa. saya terima nikah dan kawinnya. Heeh. Ini. Fulana binti Nah, Fulana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. tunai. Dirimu nyebutin berarti ya dengan emas gitu. Mm-mm. Tapi mas kawin tuh senilai dengan apa yang akan kita nafkahkan nggak sih? Tau nggak? Dicuekin aku. Apa? Nggak apa-apa. Yang tadi mas kawin tuh kan yang baik bahwa tidak Menyusahkan si Iya. pria. Gua ada ngeliat postingan ini. Apa ya gua? Intinya tuh sih, kalau seandainya cewek kalian bilang ingin dinikahkan dengan caranya seperti Nabi Muhammad menikahkan gitu, atau seperti anaknya Nabi Muhammad menikahkan apa-apa gitu-gitu. Terus? Nah, si akun IG-nya itu, ini gua disclaimer bukan dari gue, ngejabarin apa aja yang dikasih Nabi Muhammad kepada istrinya. Kepada istrinya. Lu Betul. pernah nggak ngeliat meme itu? Iya tahu. Ya kan? Wah, banyak bener ternyata kan? Iya. Kalau komedinya kan, siapa lu minta digituin gitu kan? Iya tahu. Ternyata Banyak banyak. Iya. Itu untuk istri pertamanya Nabi Muhammad. Kita lihat maharnya ya. Ngobrol aja, Bro. Nggak apa-apa ini kan, kayaknya kan kita Nggak apa-apa. by ini. Kenapa dirimu nggak pengen nikah? Wahai Faisal Agung. Karena banyak contoh buruk di sekitarku sama kayaknya aku belum ada kapasitas untuk menjamin bahwa ketika aku menikah aku akan membangun keluarga yang baik, aku jadi kepala keluarga yang baik. Itu enggak. Berarti bukannya nggak pengen, belum kali. Ya, Kalau nggak pengen berarti dirimu bikin ikrar aku nggak akan nikah sampai Kalau sekarang nggak selamanya. pengen. Oh, berarti kalau sekarang belum pengen. belum pengen. Ya. Ya, sama belum pengen sama nggak pengen. Kalau nggak selamanya. Nah kita juga nggak tahu belumnya sampai kapan. Sekarang nggak pengen bener. Kalau nggak pengen, ya selama-lamanya nggak bakal Ya, ada. sekarang nggak pengen, tapi kan kita nggak tahu nih sampai kapan. Kan bisa aja ke depannya aku pengen atau nggak pengen terus nggak pengen kan bisa aja. Apa yang membuatmu pengen? Ya nggak ada, Masih belum ada. masih belum ada. Belum ada skenario itu di Belum kepalamu. ada skenario itu. Hmm. Enggak yang harus wajib banget. Aku dulu juga pernah mikir gini soalnya. Waktu kumisku tebal, terus waktu gondrong, terus waktu kupingmu mataku caplang, turun dipanggil gitu. Koko. Dipanggil Koko. tinggal di Jombang kerja bakti. Tinggal di Jombang, aku juga mikir gitu. Berarti yang salah Jombang dong. Kayaknya lu belum- akunya yang salah Kayaknya itu. lu belum ketemu pasangan yang pas. Terus lu nggak berani untuk membuka diri ke wanita. Iya. Kayaknya polanya tuh yang pertama lu coba membuka diri ke wanita. Ya. Nah, baru menang gua. Ya, lanjut. Iya, sudah membuka diri ke wanita, baru lu bisa saling mengakrabkan. Lu mulai ada rasa, gue pengen hidup bersama dia. Nah, itu yang belum ada tuh. Ya, coba lu membuka diri dulu ke wanita. Kayaknya itu penyakit Capricorn dah, asoy. Karena ngapain membuka diri ke wanita karena kalau akunya belum pengen. Bukan. Ya karena belum ketemu wanitanya. Iya, itu tuh. Kalau udah ketemu wanitanya kali-kali nyaman atau Juga nggak kali-kali ada urgensi Wanita buat yang cocok nyari. buat Faisal Agung yang Kok tiba-tiba jadi harus yang galak gitu. kenapa yang galak? Supaya bisa gerakin dia. Eh, Harus ngedorong dia, ngebuat dia ada motivasi gitu. mm-mm. Tapi kategorinya kayaknya nggak berjilbab dah. Kok tiba-tiba nggak berjilbab? Kok Bertato. tiba-tiba kategorinya nggak berjilbab? Bertato kecil, Bertato Kok tiba-tiba kecil, bertato tato kecil di sini. Ngerokok nggak ceweknya? ngerokok. Ngerokok. Kok tiba-tiba metal gitu? Cewek yang sedang buat aku kok metal?
hafal 12 coffee shop di Jakarta. Hafal Apa 12 kopi shop kopi shop. Anak skena. Anak skena. Pasangan cocok buatku di kepalamu anak skena. Anak skena. Kepala Anak skena. kalian anak skena. Anak skena. Punya sepatu Dogs, Dok. PWG banget, PWG banget. Cocok buat dia. Kenapa? keren. Rebellion. Pasangan cocok buat apa anak rebel gitu? Karena dirimu agak liberal. Liberal Dirimu gimana tuh? bebas. Harus ada dorongan lu kayaknya tuh, harus nyari wanita yang bisa Modifikasi. motivasi Motivasi. Yang mana nih? motivasi lu, yang ngasih motivasi lu akan Menjadi hal versi apapun terbaik. dari diri lu. Asal. Lu mau berjuang, Heeh. lu mau bergerak, Heeh. lu mau mandi ibaratnya. Itu versi terbaik lu. Mandi. Kamu kayak narasinya dari tadi kayak aku orang paling males di sini lu. Enggak, kalau seandainya lu jarang mandi, lu jadi mau mandi. Heeh. Semata-mata lu mandi cuman kayak buat ketemu jalan sama dia. Setidaknya lu udah jadi versi terbaik, lu udah mau mandi di hari itu. Tapi ligamu kan belum habis, Mas. Apa? Ligamu belum habis. Maksud liga yang kumaksud itu klaster kita ketemu dengan lawan jenis. Kalau liga komik biasanya kan di penonton. Kalau komik tuh masih tuh penggemar dan sebagainya. Nah, biasanya tuh ada orang-orang yang liganya udah habis di umur sekian karena teman kuliah udah hilang, teman SMA udah mungkin harapannya nyari teman SMP yang kosong di status atau di story-nya terus wah si Dewi kosong nih kayak gitu di speak lagi gitu-gitu. Ada yang skenario kayak gitu. Akhirnya dia mungkin di Tinder atau di Tantan atau aplikasi apapun itu. Nah, dirimu ligamu menurutmu di mana kalau Nyarinya. ya bukan nyari entah ketemu Kolam-kolamnya. klasternya di mana ya. Ya nggak ada. Nah, nggak ngebuka diri dia. Ya kan nggak Iya. pengen. Iya sih. Kalau ada cewek ucuk. Mas Faisal aku cinta kamu gimana? Ya nggak bisa langsung gitu lah. Heeh. Kenapa nggak bisa? Ini dia pandangan pertama nih. Pandangan Dia yang pertama. cinta. Iya. Aku kan belum tentu. Nah, responmu apa? Oh ya terima kasih kenapa dulu nih cintanya nih. Karena aku Harus logis juga. aku ngikutin podcastmu, ngikutin kontenmu. Kamu tuh menurutku pribadi yang mirip lah sama bapakku gitu. Gitu. Berarti dia ini Atau enggak ini ada cewek dateng nih. apa? Gue pengen nyari pasangan suami, mau nggak lu nyobain dulu kita pacaran? Oh, nggak mau. Aneh kalau tiba-tiba gitu kan. Ya nggak aneh gimana dah standar. Tapi dia cantik banget, Pak. Kalau dia pacaran ya, kenapa nggak dari teman dulu? Kenapa langsung pacaran? Kenapa nggak dari kenalan dulu? Oh, harus dari teman berarti step dirimu. by stepnya. Lu pernah PDKT nggak sih? Enggak pernah. Susah. Awal lagi. Kenapa ketahuan? Awal lagi. Enggak, dia itu step pertama deg-degan tuh nggak lu? Pertama kali PDKT sama cewek yang kita suka tuh deg-degannya seru banget. Dia tuh Aku tipe nggak berani sampai PDKT itu nggak berani. tipe yang ngobrol sama cewek muntah tuh. Dia kalau ketemu cewek ngencing gitu ya. Gimana nih gitu. Kayak temannya Genji di Close Zero. Terus gitu. dia, iya. Gemeter gitu. Bingung gue jadi. Ya emang gak mau. Minta nomor cewek dah. Tapi perasaan prihatinmu tuh nggak valid ya, karena dia pengennya gitu. Heeh. Ya maksudnya dia mungkin memilih gitu. Iya. Kayaknya tuh akan menjadi tangisan paling lama aku ketika kau ketemu jodohmu dah. Tangisan paling lama. Akhirnya gitu kan. Aku Kita juga nggak tahu. gitu. Awalnya tuh apa aku memilih dulu, apa karena keadaannya dulu nih nggak tahu nih kan bisa ada keadaan terus aku ambil terus aku jadikan pegangan hidup juga kan bisa tuh. Nah gitu tuh. Karena dirimu udah nggak percaya romansa Enggak. gitu. Nah suatu saat ketika ada wanita atau perempuan atau sesosok yang menyentil ketidakpercayaan itu bakal kayak cinta banget dirimu kayaknya. Bucin banget. Bucin banget. Karena Dulu pernah tuh yang tanya tuh kalau misalnya kamu ketemu nih sama cewek yang pemikirannya sesuai sama kamu persis sama kamu, dengan nggak nikah sama dia? Enggak. Kenapa? Karena kalau dia pemikirannya persis sama aku, berarti itu juga nggak pengen nikah dong. benar. Ya nggak sih itu tuh. Benar. Iya, nikah tuh Aku mau logik di situ ya men. Nikah tuh yin yang kan, yin yang kan. Setuju kalau aku saling melengkapi itu. Yin yang. Nah, yang ngelengkapi lu itu yang tadi yang gue ceritain. Marah, Oh. mecut, Jadi punya nggak tato kecil, punya tato kecil. Gambar apa? Gambar apa? gambar dirinya sendiri. Narsis ya? Iya. Udah level narsis dia. Narsis. Apal Coffee Shop 12. 12 coffee shop Coffee shop di Jakarta. di Jakarta. Gitu. Sepatu jok. Dor, Oh, Dor. Basui. Kayak gitu-gitu dah. Heeh. Mm-mm. Itu cocok tuh sama lu.
Dan dirimu nggak ngasih tenggat waktu sampai umur berapa gitu Enggak. Enggak. Lost berarti. Lost. Karena diriku pun dulu tumbuh di lingkungan itu yang mana nggak ada, ya keluarga gue ngasih contoh yang bagus sebenarnya, tapi kan aku banyak hidup di luar rumah kan. Bapak pun lebaran kemarin bilang kamu anak yang paling jarang di rumah katanya. Akhirnya contoh-contoh yang kuliah tuh aneh-aneh tau. Rumah tangga yang cowoknya masih jajan, ada yang ceweknya nggak respect ke cowoknya ketika di tongkrongan gibahin cowoknya dengan tidak hormat kayak gitu-gitu. Dalam hatiku kayak bullshit lah, cinta bullshit lah, romansa kayak. Sampai suatu ketika di Piala Dunia 2022 aku ketemu perempuan ini gitu. Di Piala Dunia 2022, Ha-ha. waktu Argentina menang Messi. Waktu- Ya itu itu benar-benar benar. yang cewek pakai bendera Argentina di sini. Iya, Aku ketemu perempuan ini benar-benar. di tribun sektor C waktu itu. C untuk cinta karena. C untuk cinta. Jadi aku ketemu. Dia jago Maroko tapi gagal kan, ya udahlah. Ada yang baru. Jago Maroko. Jagoin Maroko. Sampai Fajar akhirnya masih pakai baju Slovakia ya kan? Udah gugur duluan itu di udah gugur duluan tapi masih nonton. Masih nonton dan masih pakai baju Slovakia. Masih pakai baju Slovakia. Sangat-sangat keren kamu. Akhirnya di situ ternyata bisa gitu diriku, nggak tahu lah. Lu harus mencari yin-nya lu. Lu ini siapa? Aku apa aja? Enggak, lu harus mencari yang-nya. Ya, karena Yin udah ada, tahu Yin nggak ada udah yang. Belum ada yang. Belum ada yang. Yang bila esok Datang kembali. Nah, gitu-gitu. kayaknya itu dah. Sampai aku pernah ngobrolin sama temanku cowok yang suka main meskipun udah berumah tangga kan. Jajan. Dia suka main ya. Terus gue bilang, ada nggak sih cinta sejati di dunia ini gitu? Kenapa Jar? Lah, lihat aja dirimu, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, cinta sejati mungkin di kepalamu nggak ada, atau mungkin cinta ada di mana-mana katanya. Sehingga dia bisa set gitu. Itu jadi kayak, apalagi ini di kepalaku. Dia udah Dalam kebingunganku. guru puitis ya dia. Iya. Karena tidak ada yang seragam membicarakan cinta. Pasti interpretasinya tiap personal tuh beda-beda tuh. Cinta tuh apa, cinta tuh apa. Gak ada yang kayak kalau asin tuh apa, garam gitu bisa. Ya, Dan garam dijelaskan, bisa kan? dipindah. Kayak, garam nih, rasanya asin. Gimana sih asin? Coba aja. Cinta nggak bisa kayak gitu. Nggak ada pakemnya. Nggak kan, ada. cinta, kan? Bukan ilmu pasti kan. Nah, makanya. Jangan-jangan kamu sudah mencintai tapi kamu tidak sadar itu cinta. Gitu. Tuh. Dengar nggak poinnya? Dapat nggak poinnya dari ini obrolannya bagus loh. Dia dipotong masuk TikTok sama IG kita kan. Asal. Pokoknya intinya nih yang bisa gua kasih ke lu Dia adalah nggak peduli. Dia nggak peduli. ada satu bagian pada perempuan Yang yang sangatlah peka bila Disentuh disentuh oleh lelaki. laki. Itu lirik lagunya Ari Lasso, Mas. Mohon maaf, saya tahu itu. Gak ngerti lagi anjing. Mas, penyanyi favorit saya selain Peter Pan itu Ari Lasso loh, Mas. Sentuhlah dia. Tepat. Tepat di hatinya. Nah itu. Itu. Itu benar, itu benar. Tapi dia kan nggak mau nyentuh. Dia tipe yang disentuh. Ya. Oh. Gimana? Berarti buat wanita-wanita di sini ada satu bagian Pada pada Faisal. yang sangatlah peka bila disentuh oleh kalian. Iya, dia akan mabuk kepayang, dia mabuk asmara. Di manakah bagian itu? Maukah kau tahu? Sentuhlah dia tempat di hatinya. Oh, yes. Nggak make sense. nggak make sense. Lah benar. Benar. Tapi kalau nunggu disentuh juga, ya, mungkin. Dan ya. dirimu pasif. Karena nggak mau nyentuh kan. Dirimu pasif. Tapi Biasanya. kan kamu nggak mau Nah, nyentuh. makanya cewek agresif kan, ya. Cewek agresif sama cowok pasif. Makanya bertato. Nah, Makanya bertato. ngerokok. Ngerokok, rambut pendek pasti. Mengeluarkan Rambut pendek. Nah, benar. rambut Itu, pendek. benar. Apa apa namanya sih kalau rambut pendek? Bondol. 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 Sepatu dokmar tinggi, Sepatu Doc Martens. Umar tinggi. Menggunduli hutan. mengunduli hutan. Nah, contoh buruk tadi. itu. Contoh buruk, Yang pasangan buruk. atau buruk. Nah, tugasmu mengingatkan. Kak, Jangan jangan menduli dulu, hutan. jangan Tugas dia mengingatkan. Mandi. Gitu. Gitu. Hal-hal buruk dilakuin lah sama cewek itu. Habis makan tidur gitu-gitu. Pokoknya agresif lah. Dia mampu mengeluarkan racun neurotoksin dari giginya. Lu digigit ular, King Cobra itu, Mas. lu digigit ular, keluar semua. Dia sedut semua. Tipe yang itu, Komodo, cewekmu. kan? Pasangannya komodo. Cewekmu di masa depan itu kayaknya. Dia bisa mendirikan tenda sendiri. Aku butuh ini kalau yang itu sih itu skill yang susah banget. Tenda yang gede, yang tim SAR ya? Yang tenda militer itu kan luar biasa. Dan dia bisa menguasai 73 simpul. Dia pandai menyimpulkan. Iya. Dia pandai menyimpulkan. 72 tapi. 72. Dia bisa bikin tandu lewat itu. Gitu-gitu. Semua simpul dia ngerti. Dia semua. Keren. Kayaknya pasangan itu skena tapi juga
kakak pramuka. Kakak pramuka. Gugus depan. Gugus depan. Nama belakangnya Janggaru. Jangan. Janggaru. Aso Gitu. itu. Gitu. Kamu bilang gitu pengen nyari ya kalau Iya. kan yang Oh, lagi udah mulai kesentuh hatinya. Udah mulai kesentuh, udah mulai kesentuh. Apa yang harus dia cari? Tapi harusnya sesuai itu kakak pramuka. Sepatu Dokmar. Sepatu Dokmar. Rambut bondol. Rambut Rambut bondol. Apal 12 cafe shop. Sobat KB Stop, bisa 72 simpul pramuka. 73 simpul pramuka, bisa diriin tenda yang tim SAR, Yang tim SAR sendiri mengeluarkan racun neurotoksik dari mulutnya. Dari mulutnya. Luar biasa itu kan. Dan paham menghindari amukan dari gajah liar ketika malam hari. Iya. Aku tahu mikirnya. Badak suka mati Ya. api gitu. Dia bisa manjat. Badak apa? Badak apa? Badak yang mati api. Di film ini Gas Mas Big Crazy. Film Gas Mas Big Crazy. Dari badak mati api. Gak suka api. Udah mulai spesifik sukunya ini kayaknya. Ya, aduh. Udah ada sukunya aja nih. Nah, itu masa depan cewek masa depanmu. Keren itu. Kakak Taman Safari itu. Heeh. Saya aku kemarin ngelihat di thread Twitter tuh bagus ya. Ada 10 poin kalau mau nikahin cewek, kalau dia memenuhi ini, nikahin katanya. Apa aja itu 10-10-nya? Satu tuh she respect you when you are not in the room. Oke. Dia tuh menghormati kamu ketika kamu nggak ada di situ. Nggak ngomongin di belakang. Nggak jelek-jelekin, di tongkrongan pun nggak. Misalnya pasanganmu di masa depan, Faisal, aku malas banget gitu. Dia nggak bakal ngomong gitu karena dia respect terhadapmu. Itu nomor 1. Nomor 2, she's peaceful, not chaotic. Dia damai tapi Nggak chaotic, nggak chaos. Di dalam dirinya tuh ya udah nggak sekeos itu. Kan ada istilahnya tuh victim mentality apa sih? Yang dia tuh jadi korban, itu kan chaotic dia tuh. Kayak kenapa sih orang kantor nggak suka aku? Kenapa sih? Wah, drama banget itu. Kok aku terus sih yang Heeh. ngepel, kamu nggak pernah. Heeh. Kok aku terus sih yang jaga anak, kamu nggak pernah. Patriarki kamu. Aku nggak berani ngomong itu ya. Aku berani. Terus yang ketiga itu ini. She's genuinely happy without constant external stimulation. Dia benar-benar bahagia tanpa stimulasi eksternal yang konstan. Contoh stimulasi eksternal itu gimana? Peluk. Dia harus faktor eksternal yang bikin dia bahagia. Kayak dia diajak ke tempat wisata. Kalau aku simpel ke interpretasiku adalah dia bisa menciptakan bahagianya sendiri dengan caranya sendiri. Nyuci baju. Kalau aku simpelin, aku nggak berani ngomong gitu. Simpelnya. Aku berani. Kamu berani. Dia nggak materi gitu berarti. Nggak. Kan? No. Nggak, Kebahagiaan beda-beda. bukan soal material mungkin ya. Kalau peluk bikin happy kayaknya aku masih toleransi sih. Kalau cuma peluk doang aku bisa sih maksudnya. Enggak, itu maksudnya stimulus eksternal kalau peluk gitu. Eksternal Dari juga. orang lain. Eksternal juga. Oh, eksternal. Dia tuh bisa menciptakan entah nonton film, entah nonton Netflix, Oke. entah rebahan. Yang penting dia happy aja dengan caranya sendiri. Entah menjahit layaknya nenek Tweety itu. Nenek Tweety kan. Saya tahu kayak menjadi Twitter. Bikin kue-kue coko chip. Nah. Kue-kue coko chip. Apa pokoknya apapun yang bikin dia bahagia gitu. Oke. Yang bagus ya tapi ya yang tidak melanggar norma masyarakat. Kayak contohnya Menggunduli hutan. itu memang perbuatan tercela. Tercela. Terkutuk. Judulnya itu aja. Firza pengen menggunduli hutan. Terkutuk depan. Lucu lagi diksinya. Nomor 4. She challenge you without trying to control you. Menantang. Dia menantang Anda tanpa mencoba mengendalikan Anda. Jadi menurut ini masuk akal sih menurutku karena pasangan kita tuh supporter dan juga penentang yang handal, tau gak sih? Aku mau ke utara ya jangan di utara ntar gini-gini gitu. Oh, ini menantang bukan berantem. Bukan gitu kan? Jangan secara harafiah, Mas. Nah, gitu kan? Tapi lu pernah dengar ini nggak? Nyari pasangan tuh bukan yang ini dari Bang Radit lagi, bukan yang pengen mengubah gitu, bukan mengubah kita. Tapi Bener. Iya, jangan cari pasangan yang mau mengubah kita. udah stop situ, nggak ada tapinya tuh. Tapi nyari Enggak. nggak ada. Nggak ada. Oh. Karena capek lu kalau pengen mengubah orang yang udah lu hidup udah berapa? 27 tahun. Udah kebentuk sifat lu begini. Tapi aku mentoleransi itu bukan mengubah tapi menambah. Maksudku ketika diriku kurang di itu, dia ini aja dah, dia ngajak kebaikan misalnya, dirimu ibadah dong. Aku masih toleransi itu. Nggak mentang-mentang karakterku nggak sholat kayak gitu. Itu menambah untuk kebaikan diriku kayaknya aku bakal Dengan concern masing-masing kan. dengan alasan rasional tentu saja. Misalnya, coba kamu gini dong, rasionalisasikan, aku pasti challenge lagi. Kalau dia nggak rasional, aku nggak ngelakuin. Kayak, kamu percaya santet nggak? Enggak nih, gitu.
Percaya dong, rasionalisasi kan dia nggak bisa rasionalisasi. Ya udah aku nggak percaya santet. Tapi Gitu. kalau dia bisa, berarti kamu percaya. Wah keren lagi, dia bisa nyantet berarti kan keren. Berarti kamu cuma muji doang. Coba lihat nih. Gitu. Ada gini-gini kan. Banaspati ya. Gimana? Kurang percaya apa kamu? Percaya. Aku takut ya. Percaya, aku langsung percaya di situ. Takut ya. Meskipun nggak rasional, tapi dia bisa membuktikan. Dia bisa merasionalkan hal-hal kayak gitu. Itu poin 4. Empat. Poin 5, she's comfortable being feminine around you. Setomboy-tomboynya cowok, dia nyaman menjadi Cewek. feminin. Setomboy-tomboynya cewek, dia menjadi feminin nyaman di sekitarmu. Tiba-tiba pakai high heels gitu. Tiba-tiba begini. Oke. Kalau dia masih tomboy ini, Kalau masih tomboy, heeh. bukan Upit ya yang kita bilang, yang kita omongin. Itu kagak tomboy. Iya, kata Tapi- emang laki. Ah, Tom buas. Cruise, buas. Buas, dia buas. Gitu, dia nyaman menjadi feminin. Jadi tanda-tanda ini ketika ntar ada cewek ke dirimu, dia tuh udah mencintaimu, Mas Faisal Agung. Jadi setomboy-tomboynya tupai melompat. Heeh. Pasti akan nyender juga ke pundak. Setomboy-tomboynya cewek. Ada tombol femininnya. Soy. Tomboy-tomboynya cewek, pasti ada tombol Femininnya. Dia nggak- Bisa logika 2025. Iya. Dia tuh ngambil tombol jadi tombol gitu Iya, aja. gitu aja dia tidak ganti Y, ganti L. Tadi aku pengen ambil tomat, nggak masuk ini. Tomboy-tomboynya cewek pasti ada tomat masuk gitu. Hampir salah. Tapi itu masih bisa kalau dia tiba-tiba masak pakai tomat, nah kan. Tuh, Feminin juga tuh. masih bisa tuh. Masih bisa aja, jangan inferior. Pede aja. Dan sefeminim-femininnya wanita. Pasti. Gak ada lagi kata. Gak ada kata-kata yang mendekatin feminim anjing. Vertigo. Vertigo. Final destination. Kejauhan. Final. Poin 6, she doesn't weapon sex. Nah, Dia tidak menggunakan seks sebagai senjata. Terlalu banyak wanita modern menggunakan seks sebagai alat untuk kontrol, manipulasi, atau kekuasaan. Namun, wanita yang bernilai tinggi melihat keintiman sebagai koneksi, bukan mata uang. Oke. Dia tidak menahannya untuk menghukum Anda atau menawarkannya untuk mendapatkan keinginannya. Kasih sayang fisiknya konsisten, antusias, dan jujur. Anda tidak perlu mengemis atau membuktikan diri hanya untuk merasa diinginkan. Dia memahami bahwa keintiman lebih dari sekedar kesenangan. Itu adalah ikatan spiritual, penyembuhan emosional, dan pengisian ulang maskulin. Berarti ini istilah yang kayak aku takut antar Nggak dapat jatah. Si cewek ngancam, kamu nggak kasih jatah nih, gitu. Dia menggunakan seks sebagai senjata. kayak di Sandra gitu. bisa nembak itu. Tidak secara harfiah itu, Mas. Nah, gitu. Tapi itu Bukan bagus. teroris, bukan Yang apa. tadi bisa menyembuhkan Ikat keintiman, apa? menyembuhkan batin apa? Apa? Dia memahami Heeh. bahwa keintiman lebih dari sekedar kesenangan. Itu adalah ikatan spiritual, penyembuhan emosional. Nah itu, lu harus mencari wanita yang bisa menyembuhin emosional lu. Mengisi ulang maskulinitas. Dan mengisi ulang maskulin. Nyariin wanita Dia bisa mengobati emosional dulu. Kayaknya apa yang terjadi di lu, pikiran lu menutup diri itu, kayaknya lu ada masa lalu kan yang menyakitkan gitu. Lu Aku bisa kasih keluarga kalimat segala yang macam. tepat. Apa? Meregulasi perasaan. Tuh, pembugaran. kasih pakai jangan jangan dipakai jangan jadi ya. Kadang tuh enggak, aku alasanku mau gabung di sini adalah meluruskan dia. Regulasi aja dia nggak bisa ngomong ulang nih. Ya, mohon maaf. Ya. Meregulasi perasaan. Pembugaran bener sama aja. Ya apapun itu aja. Aduh kuat ya. Meregulasi perasaan tuh maksudnya kadang kita tuh nggak tahu apa yang kita rasain ya. Kadang kayak marah aja, sedih aja. Nah dia tuh jadi mungkin pembahasa buat kita, entah dia antar mengamini, entah dia menantangmu, tapi dia tuh tahu, paham kalau oh Faisal tuh kamu marah kenapa? Karena ininya kenapa? Dia tuh bisa ngasih fasilitas itu. Nyari reason, nyari alasannya gitu. Dia bisa jadi orang yang lebih benci daripada dirimu, dia bisa menjadi ngambil bawahmu sehingga perasaan itu ya udah kamu sah pakai perasaan itu gitu. Kalau nggak sah dia bakal challenge. Ngapain sih gitu-gitu marah-marah gitu. Jadi kayak walking stick gitu kan. Yoi. Paham Begitu juga sebaliknya. Jadi lu harus nyari cewek yang kerjanya pasti solidaritas. Pasti? Solidaritas. Jangan bisa ngulangin tuh, hampir nggak bisa ngulangin. PSI Solidaritas Indonesia maksudnya gitu. Apa solidaritas? Psikiater, lu nyari pacar psikiater. Psikolog boleh nggak? Psikolog bisa. Udah banyak ya kriterianya ya. Udah bondol, bertato,
bisa 73 simpul, mendirikan tenda SAR sendiri, Pakai sepatu dogmat. pakai sepatu dogmat. Mm-mm. Bisa menjinakkan badak yang takut sama api tiap malam tuh. Sekarang sarjana psikologi. Bisa tuh Bang. Kayaknya nggak ada deh perempuan kayak gitu deh. Ada. Itulah pasangan lu. Pasangan lu juga lagi nyari karakter yang kayak lu. Dia lagi tertutup sama semua hal. Oke. Kumis panjang. Oke. Rambut gondrong dia lagi nyari juga. Itu lebih gampang dicari Bang. Ini masih banyak di pasaran yang ini nih. Ini gampang dicari. Jago tidur belum? Itu normal, itu normal. Ini yang nggak usah dibantah. 4 besar suci 11. Nah, Ya pas Bang pas. Suci 11. jadi 11. 11. Itu selalu spesifik sih. Nah, makanya nggak usah Anaknya dibantah. Pandi. Anaknya Pandi. Kamu ketemu Bang? Lah, Mas nama bapaknya ditulis di WA Andi juga. Terlalu kurang ajar itu. Ada banyak Pandi. Tetap kurang ajar anjing. Gue nge-save nama bapak gue papa anjing. kalau mama apa? Mama. Mama. Aku, Pandi tuh, Bren. ibuku dong. Heeh. Bapakku dong. Heeh. Lu Pandi. kagak akrab anjing kayak kagak akrab. Nomor 7 nih. She can be trusted with responsibility. Apa tuh artinya maksudnya itu? Dia bisa dipercaya memegang Dengan tanggung jawab. tanggung jawab. Seorang wanita yang menangani stres tanpa putus asa, yang menepati janjinya, dan yang mengelola uang, waktu, atau orang-orang dengan kompetensi adalah pengganda kekuatan. Dia bukan beban. Anda dapat mempercayainya dengan bisnis, anak-anak, rumah tangga, dan nama Anda. Dia tidak menunggu untuk diberitahu apa yang harus dilakukan. Dia mengantisipasi kebutuhan. Dia bertindak sebagai seorang ratu. Wanita ini tidak menyerah saat hidup menjadi sulit. Dia maju. Dia tidak terlalu banyak berbagi dengan orang luar, tidak membawa drama ke dalam rumah, dan tidak membuat keputusan emosional yang merusak stabilitas. Keren banget. Ini berarti hampir mirip sama poin 1 ya? Yoi. Tuh, dia bisa dipercaya Heeh. untuk memegang suatu tanggung jawab. Ini poin 8 nih, bagus banget nih. Poin berapa? 8. Poin 8 tuh. Tadi 7. Kasih dulu. Iya, ini yang ideal-ideal kan. Nanti Iya. kita cari istri yang tidak ideal. Ya, balikannya ini. Tapi versi kita sendiri. Enggak, di sini aja. Di situ. Udah nemu. Entar. Nomor 8 sekalian nyari. 8 tuh she honors your vision even if she doesn't always understand it. Dia menyetujui dan Dia menghormati visimu meskipun dia nggak paham itu apa. Dia Istri gue menghargai. banget itu sebenarnya. Apa? Apa aja? Istri gue banget itu yang disebutin semuanya. Iya. Iya, amin. Tapi bener, Ya, gua bener. kayak dia nggak peduli gua. Amin. Nggak peduli gua tapi support aja. Ya, dia tuh nggak paham stand up tuh apa. Heeh. Tapi dia respect sama keputusanmu kan. So, hal-hal buruk gua tuh dia nggak ngebantu ngubah gua, cuman kayak ya kalau misalnya kau salah coba bersih sampai akhirnya gue yang berubah sendiri gitu. itu kan bentuk kepercayaan juga. Ya kan? Dia tidak ngomel, tidak mempertanyakan setiap langkahmu. Beneran ikut suci gitu. Jangan suci kayak gitu. Kok langkah ke kiri dulu nggak kanan? Terlalu harfiah, Mas. Terlalu harfiah. Terlalu harfiah. Ya ini dia tuh nggak bilang dia nggak setuju gua ikut komik Nggak bilang. nggak bilang. Pas gua udah nggak lolos baru dia bilang nggak setuju. Tuh aku tuh sebenarnya nggak ngeridoin kamu tapi balik lagi ke kalau suci aku ridoin dah kamu benar masuk. Bener ya? Keren. Kenapa dia nggak ridho kamu masuk suci? Masuk komik 8? Kelompok 8. Karantinanya berbulan-bulan, Bro. Iya, nggak pakai HP. Apalagi? She doesn't have a trail of chaos behind her. Chaos P. Dia tidak memiliki jejak kekacauan di baliknya. Jadi masa lalunya tuh nggak chaos-chaos Aman. banget. Tidak semua mantannya menggambarkannya sebagai orang gila. Dia tidak membakar jembatan di setiap kota tempat dia tinggal. Serius, santai itu tulisannya. Ya. Dan mengenduli hutan. Analogi dan mengenduri hutan, Mencemari sungai mencemari dan sungai, membunuh semua burung camar Ribet itu mas. membunuh semua camar, Itu ditangkap petanya dia. dan memakan belatung membelatu, Bugimen ya kan? menyembeli elang Jawa. yang menyembelih orang Jawa dan rasis ke seluruh orang. Dia dikutuk jadi anomali. Heeh. Dia tidak dikelilingi oleh musuh, drama, dan cerita tak berujung tentang menjadi korban. Ya ini. Masa lalu seorang wanita penting, bukan karena dia tidak bisa berkembang, tetapi karena pola tidak bisa berbohong. Kalau chaos, bakal chaos mulu tuh. Kepalanya tuh. Toxic gitu ya. Mm-mm. Toxic buat namanya toxic. Dia Ya, nggak itu. bisa berubah tuh. Bisa, tapi lama. Kamu mau nggak merubah dia? gitu. Karena
umur yang dia Lalui dengan lebih dirimu. banyak daripada lu. Iya. Ketemu dia. Iya. Jadi kata Bang Radit adalah cari pasangan yang Ya nggak ngubah. nggak Dia nggak ngubah. Poin 10, poin terakhir nih. She genuinely likes you, not just the lifestyle you can provide. Dia benar-benar menyukaimu, bukan hanya gaya hidup yang bisa kamu berikan. Yowes, betul. Apa adanya. apa tuh? Ya apa adanya. Kamu cantik apa adanya. Cantik kan 3 kali. Kamu cantik, cantik. Dari hatimu. Oh, 2 kali, 2 kali. Gitu. Tapi itu ideal menurut penulisnya kan. Betul. Dan itu ada yang lawan kata dari semua istrinya. Istri gua nggak ini nih. Istri gua nggak ini nih. Dia menulis itu dari trauma. sudah mengunjungi hutan, supaya kalian tidak seperti aku gitu. Tapi masuk akal nggak dari 10 itu? Ada yang mau kamu challenge atau enggak? Aku nggak setuju dari poin 6, poin 5. Ya, kalau itu versi penulisnya, terserah penulisnya. Itu kan betul. Iya, makanya ku tawarkan ke dirimu secara subjektifmu. Aku oke-oke aja, Oke-oke karena aja, nggak ada yang spesifikasinya hari kan. Jadi apa aja aku terima ini. Ya Meskipun Filian bilang aku nyari pasangan yang akhirnya bisa menjinakkan ular, aku oke. Kalau kamu bilang wanita yang tepat tuh yang bisa ngangkat galon sendiri, oke juga. Berarti ya oke di mulut berarti kan? Oke aja karena nggak ada jaminin juga. Oh ya, yang kamu amini dah sekarang dah. Maksudnya Cewek yang mau kamu amini sebagai pasanganmu. sehat, Nah, bener-bener perempuan, tulen. terus Jago basket. Enggak. jangan ditambah dulu, jangan ntar diokein aja, beneran aja. Basket enggak, tapi iya seru kayaknya gitu. Ya udah yang bener dulu anjing. Ya itu tadi sehat, bener-bener perempuan. Heeh. Udah kayaknya itu dulu deh. Ini jawaban karena direkam apa sebenarnya ada lagi? Oh ini aja, sehat. Sehat, bener-bener perempuan, udah. Udah. Kayaknya sementara itu dulu deh. Nggak ada yang nyari Sebentar. spesifikasi atau apa. Ini dari Upit berarti karakter. masuk kategori itu dong. Upit nggak sehat kan? Secara? Iya anjing. Secara? Aku tahu. Dan ngatain orang apa? Aku tahu kan. Gitu. Berarti fisik nggak kamu hitung? Nah, makanya aku mau tanya ini fisik juga apa? Makan idealnya kategori. itu kan tadi kategori itu. Nggak ada yang fisik sama sekali kan? Ya, Sesuai itu apa? Aku boleh Boleh bilang nambah. Tipe nih. boleh tipe juga. Tipe kurus. Kurus. Kutilang. Kurus kutilang apa? Kuntilang aja kepanjangannya apa aja? Kurus tinggi, suka ditilang. Bitnya Bang Primawan. Kutilang kurus tinggi langsing. Ya, kurus tinggi langsing. Atletis. Nggak tinggi juga sih. Nggak harus tinggi juga. Beli bis. Apa beli? Apa lagi tuh? Beli bis aja. Emang kaya. Emang kaya. Juragan PO dia ya. Juragan 77. Juragan 77 dia. Juragan 77. 99. 99. 97 STR. Oh iya. Itu. Enggak, dia sebenarnya juga nggak muluk-muluk. Asal dia mau aja. Iya. Asal Faisal mau aja. Oke Dan dah. aku juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya suatu hari nanti ada aku cocok sih, aku suka sama cewek dan dia nggak kurus misalnya, badannya berisi, kan bisa dia. Nggak setia sama tipemu berarti kategorimu. Berarti kamu tipe orang ya sebenarnya bisa ditekuk-tekuk juga sih. Bisa cepet-cepet juga, tapi Bukan yang lurus gitu. tapi sekarang lagi lurus, lagi tegang, lagi ngaku. Barusan enggak? Lah, aku kan bilang kita kan nggak Kalau tahu. suatu saat nanti. Suatu saat nanti. Oh gimana ya. tuh. Ya berarti masih bisa ditekuk, ada kemungkinan akan Ada kemungkinan tekuk. ada perempuan yang berhasil Karena menangkukmu. di dunia ini nggak ada yang pasti, friend. Satu tambah satu? Kepastian itu sendiri. 1 tambah 1? 2. Pasti. Patah aku bang. Aku patah bang. Tergantung itu Bantuin, nggak pasti Bang. juga. Terus gimana tuh? Bantuin bang. Satu gajah tambah satu burung sama dengan ya satu gajah sama satu burung nggak bisa jadi kesatuan. Pasti kan? Nah, Pasti dong. nggak jadi dua. Ini bolong tuh. Nggak jadi dua kan katanya satu tambah satu dua nggak Nggak juga. Kalau satu gajah ditambah satu burung jadi apa? Ya tetap jadi satu gajah dan Itu satu udah burung. nama variabel berarti, gajah sama burung. Kalau 1 tambah 1 kan nggak ada variabel lain, berarti 2 pasti. Tapi itu karena kesepakatan. Betul. Matematika itu kesepakatan, kayak Betul. bahasa Indonesia nih, kita nyebut ini gelas karena kita sepakat ini gelas. Pasti gelas nggak? Karena kita sepakat kan. Pasti nggak? Ini cangkir Nah, karena ada gagangnya. berarti nggak pasti. Gitu. 1 tambah 1. Kalau aku
Ya dua lah, memang dua. Aman. Apa kalau itu aku logis sebenarnya itu dua. Bisa. Tapi intinya kalau misalnya nggak sepakat itu dua atau sama satu tiga bisa aja kalau semua orang sepakat tiga. Tapi hasilnya ada Berarti tiga. kepastianmu berarti kan cewek dan sehat dong. Ya. Entah gimana bentuknya itu nggak pasti. Yang pasti itu cewek dan sehat berarti. Ya. Gitu. Tapi itu juga belum tentu. Nggak sehat nggak apa-apa berarti. Iya, nextnya kan Nggak cewek nggak apa-apa. Mungkin nextnya juga nggak tahu juga sih kalau itu. Tetap nextnya. Gimana nih? Wah, ini merinding nih. Iya, ini udah bulu kuduku berkuduk-kuduk ini. Karena nggak tahu Glenn. Cobain dulu sih kalau belum tahu. Enggak mau nyobain juga. Ngapain nyobain? Ya kan belum tahu. Masa nggak pengen tahu? Enggak. Friend, yang paling aku takutin tuh hal-hal yang nggak aku ketahui. Masa? Iya, anjing. Apa sih? Takut Tapi ya? bener lah, sentuhan Oh. pakai cinta sama biasa aja tuh beda. Biasa aja nih. Nah, kalau Biasa biasa aja pakai cinta nih. ini nggak cinta, ini mau gendam. Nanti nampuk. Ini mau gendam. Nampuk. Ini mau gendam. Pakai cinta. Enggak, itu pelan-pelan namanya. Goblok. Beda getarannya, Bren. Enggak. Goblok. Pakai cinta nih. Enggak, dari mana cintanya itu? Itu kan pakai itu doang. Kalau pakai cinta tuh gini. Nah, tuh pakai cinta tuh. Aku setuju tuh yang itu tuh. Gimana? Udah mulai jijik. Enggak. Gimana 10 poin yang jangan dinikahin ya? 10 poin Cewek. tipe wanita yang tidak ideal. Tidak ideal. Red flag lah. Red flag. Bahasa Yang pertama, perempuan yang tidak mau berkompromi. Jadi gimana tuh? Dr. John Gottman menyatakan bahwa pertengkaran sering terjadi di antara pasangan. Meskipun demikian, cara mereka berargumen dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hubungan mereka. Ya. Menurut penjelasan dari Dr. Gotham Institute, Gotham Institute. Dokternya Batman itu. Harley Quinn. hal-hal seperti ini, kompromi sangat diperlukan untuk mengatasi konflik dalam sebuah hubungan, sehingga menjadi elemen penting dan menjaga kesehatan hubungan. Berarti kalau cewek nggak mau diajak kompromi itu udah, ayo kita gini-gini. Udah. Setan! Berdebah kalian. Ini baru kamu contoh satu ya. Brengsek kamu. Ini baru contoh satu ya. Kedua, perempuan yang gemar memainkan perasaan. Dalam sebuah hubungan, semua orang sebaiknya menghindari praktik gaslighting dan manipulasi gaslighting, I see. emosi. Gaslighting. Suka main-mainin Main-mainin. perasaan. Ntar tiba-tiba marah, wah, ntar sayang gitu. Itu juga nggak baik. Ini Bipolar. bukan termasuk selingkuh doang ya. Bipolar. Heeh. Yang itu bipolar, malah sandal berarti. Enggak, gini juga bisa apa yang kayak modelan. Dia bikin marah lu, habis itu dia ninggalin seolah-olah nggak kejadian apa-apa. Oke. Kita mempermainkan perasaan. Gaslighting tuh kayak semuanya jadi salahmu padahal salah dia. Heeh. Kayak gitu-gitu. Kamu tahu gak sih aku diem gini kenapa? Karena kamu nggak mau ngepel dari tadi. Kamu nggak paham, kamu nggak paham. Gitu-gitu. Wanita yang perlu menjadi sorotan. Sorotan gini, sorotan. Sorotannya wih gini mah. Sorotan. Beda. Wanita yang perlu menjadi sorotan. Bisa kayak yang bacanya baca bukti aja nih. Buahnya Biar bisa aja. Keinginan untuk Ya, menjadi sorotan sesekali adalah hal yang wajar. Namun jika seorang merasa harus selalu menjadi pusat perhatian, itu bisa jadi sinyal bahaya, terutama bagi pria yang mencari hubungan yang sehat. Salah satu aspek utama dari narsisme adalah kebutuhan untuk selalu menjadi perhatian. Oke. Terlalu overshare tuh jangan tuh. Bahaya ada tuh kasus-kasus kayak gitu. Masalah rumah tangga, masalah apapun dibikin story, dibikin status. Aku ada temen-temenku beberapa lah, aku baca di story terus respon lu kayak gitu. Ya tau gak sih kayak ya nggak boleh. Gua kayaknya kita terlibat di lingkungan stand up ya. Ada komik punya istri. Yoi. Si komiknya ikut jambore. Iya. Ya kan? Terus Si istrinya bikin story. heeh. Semua kerjaan ditinggalin ke gua. Sampai nilai anak sekolah gue yang ngerjain. Jadi si suaminya guru. Jadi kami ngecengin aja kerjaannya. Jangan terperinci kalau itu Apa? yang itu. Nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, tapi kan banyak. tapi aku kayaknya tahu dah. Lanjut aja. Iya. Lanjut aja. Terus coba tuh. Gua ngecengin ya. Wah, itu nilai anak sekolah dibikin 0 semua. Jadi berarti komik tuh harus cari istri yang paham sama pekerjaan kita gitu maksudmu? Apa? Enggak, sebenarnya dasarnya udah kalau masalah pribadi ya chat personal aja. Oh iya kalau Kalau ya itu share. berlebihan juga sih kalau di share ya Pengetahuan di masalah publik, di ya. keluarga. Tapi kalau untuk yang tadi itu mungkin happy dalam konteks guyonan kali. Yang kayak malah betulan ya kayaknya ya. Enggak itu marah beneran sih. Lanjut. Wah.
4. Perempuan yang cemburu dan menguasai. Wih, Azula itu. Perasaan cemburu adalah bagian dari sifat manusia, namun wanita yang mengalami kecemburuan secara berlebihan biasanya menjadi pasangan yang tidak ideal. Betul. Penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai alasan yang mendasari perasaan cemburu ini. Di antaranya adalah neurotisme, masalah dalam mengelola kemarahan, atau impulsivitas, serta kurangnya keramahan dan keterbukaan terhadap pengalaman baru. Oh, I see. Jadi dia kayak cemburu, sedangkan kita lagi buka pengalaman baru mungkin gitu. Enggak. Kalau nggak ngebuka. Malah Anjing, ngampar mulu. Tangan lu tuh udah ada garis ginian, babi. malah karena jarang terbuka, malah dia cemburu. Malah jadi overthinking. Ini cewek foto siapa? Padahal itu mungkin penontonmu. Iya. Mungkin anak kru, kan nggak tahu kan. Jadi tadi dia ada anak kru ngajak foto, mungkin itu lebih bisa. Gitu-gitu. Dia nggak mau tahu duniamu. Iya. Gimana menurut? Pakai dunianya sendiri. Benar. Sendiri itu maksudnya. Emang harus dibuka semuanya kayaknya. Kalau gue belak-belakan, gue pulang mabuk kemarin nih waktu dapat Nggak apa-apa direkam. Iya, nggak apa-apa. Ya udah. Dapat job, dapat dikasih minuman 3 juta, cerita gue mabuk. Gue sih aman. Istri gue aman tuh soal itu. Fee-mu berapa aja? Apa? Jangan dibuka. Jangan dibuka, Mas. Nggak semuanya kita overshare di sini. Oh iya, maaf. Ya di overshare di sini nih. Terus perempuan yang menggosipkan orang lain. Nggak boleh tuh. Nah, gosip memang tidak selalu memiliki dampak negatif, namun sama seperti aspek lain dalam kehidupan, jika berlebihan, gosip dapat menjadi masalah. Berdasarkan penelitian, banyak orang terlibat dalam gosip sebagai cara untuk mendapatkan informasi, bukan untuk menyakiti orang lain. Gosip itu untuk mendapatkan informasi, tapi bukan untuk menyakiti. Bagus lagi nih. Nah, istri gua suka cerita juga. Dasarnya tuh suka cerita ngobrol. Ya karena dia punya kuota 14.000 kata kalau nggak salah. Cewek Ya, itu. cewek gitulah. Nah, gue tipe yang gak suka tuh Ya. ngedengerin bini gue gosip segala macam. Jadi setiap gue gosip gue diam aja. Kata kamu nggak kenal siapa yang dibahas kan? Terus? Gue diam aja. Ntar ada, kamu dengerin gak sih? Iya, tahu begitu aja. Makin kesini akhirnya istri gue gak pernah cerita gosip sama gue tuh. Karena males kamu nggak asik. Iya, gue gak nimpalin. Terus dia ternyata bikin blog. Nah, Ditulis. dia. Di blogspot itu. 6. 6. Wanita yang berperan sebagai korban. Oh iya, sama kayak tadi. Jatuhnya, Mentality iya. tadi. Playing victim nih. Ketika pria mencari pasangan, mereka perlu mencari wanita yang memiliki pandangan realistis. Namun jika seorang wanita terus-menerus menunjukkan dirinya sebagai korban, hal tersebut bisa jadi indikasi bahwa dia bersikap manipulatif dan kemungkinan besar adalah pasangan yang tidak baik. Iya. Kadang cewek pun nggak sadar ngelakuin itu tau. Korban memang. Tapi kan kayaknya beberapa Orang jahat tuh nggak sadar kalau dia jahat ya. dan semua orang tuh pengen, semua orang ya, bukan cuma wanita doang. Semua orang tuh juga merasa harus butuh dukungan. Ya. Makanya bagi semua, banyak orang tuh merasa dirinya semua korban gitu. Ya, Dalam dia ini hal nggak apapun. adil. Pilih kasih orang Siapapun tua. itu pasti pernah ngerasa itu. Iya. Kalau kita cerita ke orang lain, bahkan orang lain tuh suka bilang kan kayak, Aku nggak kayaknya asik. nggak sepenuhnya lu yang salah, lu yang dia yang salah dah. Ada peran kita di situ. Kayaknya lu juga kenapa harus gini dah. Itu Iya. objektif, objektifnya kan. Nah, yang ketujuh, wanita yang tidak dapat berkomunikasi. Ya, jangan jalanin pikiran komedi. Iya, ntar dulu, ini gua baca dulu Jangan jalanin keterangannya pikiran anjing. komedi dulu. Jangan jalanin pikiran komedi. Ya kita udah tahu sih dari awal jangan dinikahi. Iya, komunikasi merupakan elemen penting dalam hubungan yang Benar. sukses. Benar. Dan banyak penelitian mendukung hal ini seperti yang ditemukan dalam sebuah studi. Benar. Komunikasi adalah fondasi dari setiap hubungan romantis yang baik. Namun bagaimana jika wanita tidak mampu berkomunikasi dengan efektif? Apa dampaknya terhadap hubungan yang terjalin? Selain berpengaruh pada kepuasan dalam berhubungan dan tingkat stres pria, selain berpengaruh kepada kepuasan dan dalam hubungan dan tingkat stres pria, Lanjut. komunikasi yang buruk juga dapat mengakibatkan masalah kesehatan seperti peradangan dan proses penyembuhan yang lambat. Jangan nikahin cewek yang tidak bisa berkomunikasi. Tentu aku Contoh cowok. lu nanya gua. Aku cowok ya. Kamu jadi cewek nih. Kamu aja, Pak. Kamu anaknya. Oke. Yang besok makan apa? Hari ini kan pagi ini kita udah makan nasi goreng. Besok apa dong? Aku Aduh, aku kena radang. Langsung radang. Langsung ya, pentingnya langsung. nggak gitu. Gimana? Lu jadi cewek, lu jadi Aku cewek. jadi cewek. Cowok. Iya. Sayang, hari ini makan apa? Rokok enak kali ya? Enggak, makan apa hari ini? Makan apa? Makan. Siang makan apa? Haji Bolot sekarang sama siapa? Makan.
Makan rada. Oh. Nah, itu. Itu bukan nggak bisa berkomunikasi. Karena Mas. teriak-teriak. Itu bukan nggak bisa berkomunikasi, itu nggak nyambung. Ya kan berarti nggak bisa. Nggak bisa komunikasi dengan Nggak, yang efektif. bener, Nggak efektif komunikasinya. maksudnya tuh gini, kayak Coba. aku perempuan aja. Ya. Sayang, bajuku udah disetrika apa belum? Betul aja jadi. Hah? Ya dilihat aja. Kalau busuk belum aja. Aduh, ini udah deadline tahu. Ya biasanya aku juga ngerjain sendiri, tapi minta tolong please, aku mau mandi, kamu tolong setrikain baju ya. Kenapa nggak ngomong dari dulu sih? Ya udah radang aja aku masa gitu. Enggak, itu masih bisa komunikasi dengan baik Masih ya. bisa. Itu komunikasi, Masih itu bisa. komunikasi dengan baik, masih baik itu komunikasinya. Masa yang bener tadi sih aja belum bener gimana? Diajak Lu jadi makan. suami? Atau jadi suami? Ini istri. Kamu istri? Oke. Aku tetangga yang Kamu ngintip. tetangga Ayo, ngintip. Ayo. Dari kaca. Ayo, ayo. Ayo keluar yuk. 4/3 nih. Ketukar. Terhibur. Suaminya terhibur. Ketawa. Suaminya terhibur. Nah, itu Ketawa tuh radang. Oh, ya. Ya itu berarti. Emang bahaya sih. Emang harus bisa berkomunikasi. Iya. Seminimal-minimalnya ya. Akhirnya tapi kesimpulan dari ini lu tetap bakal nikah. Bukan bakal nikah. Lu tetap mau ada pernikahan di waktu dekat, waktu jauh? Tidak dekat, tidak jauh juga. Waktu yang ideal. Waktu yang ideal. Lu menunggu wanita yang pakai dokmar? Rambut Baju, bondol. baju rambut bondol. Punya tato dirinya Kecil. sendiri. Punya tato dirinya sendiri. Paham 73 simpul tali pramuka. Bisa mendirikan tenda tim SAR. 12 kopi shop. 12 kopi menghafal 12 kopi stop di Jakarta. Bisa mengeluarkan? Bisa mengeluarkan, bisa nyuruh toksin dari mulutnya. Hmm. Bisa menghandle badak yang takut api, mantepin api malam-malam. Ya. Bisa mengeluarkan koin Bisa nambah lagi nih. ketika anak tersedak dengan Oh, iya. mengat- nepuk dada. Sama nepuk. Itu iya. bisa mengeluarkan koin dari anak tersedak dengan sekali tepuk dada Mm-mm. dan sarjana psikologi. Yang Betul. paling ribet loh. Ya, itu Iya. cewek masa depan. Karena lu belum dapet, dia udah jelas ceweknya siapa, udah pasti dia mau. Ya, Udah pasti udah sesuai sama pajar Ya. gitu. Ini nih, Lu belum ada. ini kemungkinan nggak akan dapet, friend. Bisa. Coba cari dah spesifikasi perempuan kayak gitu ya kalau ada, friend. Coba, friend, tolong, friend. Ada ntar aku Saya coba. Ada ahli sihir kan banyak. Mm-mm. Tuh, kalau ada, aku berusaha sampai dekatnya dan Jodoh untuk Faizal. Iya. Hashtag jodoh untuk yang Faizal. sesuai tadi ya pokoknya, yang sesuai tadi ya. Iya, jodoh untuk Faizal. Dan gua tetap mempertahankan pernikahan gua sampai mati. Amin. Kasih aku wejangan ya buat kan aku mau menuju Ya. bahtera rumah tangga gitu. Kira-kira apa wejanganmu gitu. Kalau gua ya, gua kan sebelumnya nggak kenal sama Aku. calon pacar lu, Oh, iya. sama calon istri lu gua nggak kenal, sama pacar lu nggak kenal sama sekali. Pastiin dia mengerti lu 100%. Hmm. Pengertian dalam hal apa yang lu kerjain, pengertian akan hal lu megang duit untuk apa. I see. Karena pengertian itu penting. Gue dapet istri gue syukurnya adalah penuh dengan pengertian. Dia ngerti gue berjuang di stand up, dia ngerti gue bikin trimantra ini. Iya. Ada lu cewek yang mungkin Iya, bener. seorang istri ngapain sih bikin itu? Bikin Udah grup. sendiri aja. Iya. Orang udah pasti ada uangnya sendiri gitu. Iya. Yang ngasih pengertian lebih akan hal itu. Gak usah nangis aja. Langsung dia yang terakhir, Mas. Sama ini sih Itu kan sebenarnya. istrinya, itu kan istrinya. Sama ini sih sebenarnya. Kadang tuh jauhin dah istri sama temen-temennya. Temen-temennya. Bentar, ini penting nih, penting nih. Apa? Teman-teman Ayo. istri. Iya. Gimana Oke. gimana? Karena kalau cewek udah pada ngumpul, nih, mereka udah pasti pakai perasaan dan pakai logika gobloknya dia. Nah, itu tadi yang itu berpeluang menjadi gibahin suami kan. Kayak mereka ngumpul suamiku, akhirnya satu-satu ngebuka gitu kan. Iya, ya aku paham maksudnya. Masalahnya kita nih udah mendidik istri nih supaya mengerti kita, Iya. paham akan apa yang akan kita tuju nih apa nih. Iya. Ketemulah sama temen-temennya. Teman-temannya nyap-nyap. Nyap pulang-pulang. Kamu nggak harusnya gitu, ha? Oh iya. Ini siapa nih yang Dengan mudanya. Iya, pasan udah gua kasih pagar hipnotis nih kan, siapa yang bobol di pagarnya nih. Oh iya berarti ya makanya ya makanya kita harus ngerti calon kita punya independensi terhadap jiwa, terhadap pikirannya, nggak gampang terpengaruh di luar. Dan itu caramu kan untuk memagari itu. Tapi ini nggak tahu ya, mungkin kalau misalkan pasangan lu temen cewek-ceweknya juga positif semua sih aman. Iya, maksudnya kita Masalah kan balik lagi yang kayak tadi, Jar. iya, Semua orang tuh merasa korban. benar. Misal istri gue jalan nih ke temen-temennya Mm-mm. dengan
omongan dia tuh korban gitu. Iya. Wah, luka tuh dikasih jeruk nipis, ibaratnya Iya. disiram-siram apa yang semakin borok lukanya. Jadi Pulang, iya. Udah nggak ada marwahnya juga sebagai suami di depan teman-temannya kan. iya. Udah teman-temannya ngeliat kamu kayak gitu. Gitu. Kadang itu juga awalnya bukan datang sebagai korban, kadang pengen cerita aja mungkin. Nah temennya yang nyimpulin. Iya. Kok bisa gitu sih? Gitu ya. Berarti dia nggak sayang kamu. Ini berarti dia tandanya punya cewek lain kayak itu. Nah tadi pikiran. Ya, awalnya nggak ada jadi ada. Bisa gitu. Omongan orang merusak gitu kan. Kok betah sih kalian di rumah sempit kayak gitu kan? Awalnya fan-fan aja di nggak fine karena mulut orang lain. Itu sih. So, makanya diem. Pengertian kita punya teman-teman sama nikah itu adalah hidup bersama. Kayak aku setuju yang lain. Karena kalau tolak ukurnya hidup bersama Bukan tuh tinggal seru. bersama ya, hidup bersama. Hidup bersama. Asoy. Jangan biarkan calon istri masuk partai. Ini siapa mas? Aku. Kenapa tiba-tiba masuk partai? Hilang Pak ntar marwah sebagai suami. Kenapa sih kamu biarin cewek mau masuk PDI siapa? Kayaknya Contohnya terlalu ini pak. Kayaknya dia. Spesifik. Sama ini. Lu harus tahu apa yang bikin cewek lu seneng. Tapi cukup lu aja yang tahu dan lu ceritain ke istri lu. Oh. Paham nggak? Misalkan nih. Biar dia misalkan kaget, ini misalkan biar dia aja. kaget. Iya. Misalkan istri gue seneng banget. Kalian. Koko Crunch. Iya, misalnya seneng banget kokokran, anggaplah gitu. Gue tahu nih dia seneng banget kokokran. Akhirnya beliin keran. Nah, enggak. Nggak ada kokonya. Enggak, kokokran itu jadi kuncian kita. Kalau dia marah. Dia marah, saya beliin kokokran kasih ke dia. Tapi jangan bilang ke dia kalau aku tahu setiap kamu marah, kamu mau kokokran kan. Kalau kita kasih tahu gitu berubah haluan dia. Beda lagi. Akhirnya pindah ke ini out. Dikasih kokokran. Oh, yang dari Ganjub itu ya. Dikasih Kalau kokokran mobil. tempat marah. Oh gitu aja. Iya. Aku udah nyimpan tuh kuncian beberapa Kunciannya apa? Tapi kita diem aja. Diem aja. Jangan kasih tahu. Kita udah tahu kunciannya. Itu trik ya. Tips and trick. Istri gua awal-awal kan kalau dia ngambek apa segala macam gua rangkul. Itu kunciannya. Luluh, gua ceritain. Nggak mempan lagi. Nyari Bocor. lagi. Kenapa itu cariin sih? Bocor. Informasi Kenapa bocorin strategi? Dari pengalaman, friend. Dari pengalaman, friend. bocor. Tapi itu jangan omongannya bagus dari dia tuh rumah tangga nikah itu 5 tahun baru biasanya kan. Korbannya semuanya terornya 5 tahun itu kan. Ya, kan katanya percobaan pernikahan tuh 5 tahun. Beratnya tuh 5 tahun. Karena 5 tahun ini beradaptasi kan. Ntar setelah 5 tahun, 5 tahun tuh beratnya, 6 tahun, 7 tahun tuh udah mulai nggak berat lagi, tau nggak kenapa? Karena itu kita selesai beradaptasi. Selesai bu, pacaranmu berapa tahun ya? Sebentar gue. Bentar ya? Sama ini jangan langsung punya anak. Iya, harus dipikirin. Iya. Sama ini juga, karena kan kita nikah berdua ya, 2 kepala yang Bener. belum hidup bersama gitu. Bener. Belum tahu secara personal kalau dia tuh nggak ada orang tuh kayak gimana. Kayak gimana ya? Iya. Kita cuma tahu dia ketika dia bersosial, Bener. secara pacaran bersosial. Udah jadi satu nih, itu adaptasinya lama. Iya. Kalau lu langsung punya anak, lu tuh harus beradaptasi 3 kepala, sedangkan beradaptasi 2 kepala tuh belum. Masih belum Bisa. selesai. Bagus nanti harus dipotong. Jadi Terjadi. beradaptasi dulu. Sekiranya gue udah saling ngerti berdua nih, baru punya anak, baru beradaptasi bertiga. Itu belum menyesuaikan sama duit, finansial, Iya, belum menyesuaikan sama yang lain. itu tuh ribetnya itu. Belum fase mengenal. Ini baru 2 kepala, 3 kepala, belum orang di sekitar kan. Oh, itu ribet lagi. Ribet lagi dah. Meledak mertuaku. mertuaku. Kita matiin kamera, lanjut ke curhatanmu ya. Kita Dadah. kencingin apa kemana? Jangan dikencingin. Pikul aja. Ya udahlah. Terima kasih. Nah, Firza mau lanjut cerita yang lebih intim, tapi kalau ada kamera ntar bahaya. Saya tidur. Dan saya mau berak di asbak. Cerita sama siapa? Itu dia cerita sama siapa?